Samsung Galaxy A54 5G akhirnya launching juga di Indonesia. Setelah udah banyak bocoran, ya Uzone juga udah bikin ya banyak bocorannya dan spesifikasinya sebenarnya nggak jauh beda. Jadi di Indonesia ada dua varian, RAM 8GB dengan storage 128GB untuk harga 5,9 jutaan dan RAM 8GB terus storage-nya 256GB itu harganya 6,3 jutaan. Dan unit yang akan gue lihat sekarang ini warnanya grafit, jadi warna hitam. Salah satu warna standarnya di Samsung Galaxy A54 dan ya kayak ponsel Samsung lainnya, boxnya mengecil jadi tanpa adapter charger di sini. Tapi harusnya sih tetap dapat kabel USB Type-C. Oke, kita buka aja. Kalau buat user Samsung biasanya di sini tuh ditempelin kayak box kecil gitu di bagian atasnya. Kita lihat ada SIM ejector di sini. Kelihatan? Kemudian sesuai dugaan juga kita dapat kartu garansi resmi, terus juga buku panduan dan kabel USB Type-C to Type-C. Ini kalau buat user Samsung yang udah lama sebenarnya bisa pakai adapter charger yang udah dia pakai sejak lama, karena Samsung Galaxy A54 5G sendiri udah ngedukung fast charging 25 watt dan kebanyakan smartphone Samsung memang dikasih adapter charger dengan output 25 watt. Jadi harusnya sih nggak usah beli lagi ya buat user Samsung yang udah lama. Tapi buat yang baru pakai Samsung ya seenggaknya modal sekitar 200 ribuan buat beli adapter charger 25 watt. Nggak ada apa-apa lagi, jadi ini dia unit Samsung Galaxy A54 5G-nya. Kita rapin dulu ya. Nah, di sini ada 3 fitur utama dari smartphone ini. Infinito Display, terus kamera 50 megapiksel dengan OIS, dan juga rating IP67. Nah, kesan pertama gue megang smartphone ini, kayak berasa megang Samsung Galaxy S23 Plus sebenarnya. Dimensinya hampir sama, dan desainnya pun lihat, kayak kembar nggak sih? Dan gue ngobrol sama orang Samsung, kalau kenapa desain Samsung sekarang hampir sama untuk semua jenis serinya, baik itu Galaxy A, Galaxy S. Karena Samsung sekarang di tahun ini tuh bakal menerapkan strategi Galaxy Identity. Jadi ketika pengguna lihat smartphone yang desainnya kayak gini, ya udah pasti ini desainnya Samsung. Entah itu Galaxy S ataupun Galaxy A, atau mungkin Galaxy M yang seri terbaru. Dan emang ini desainnya udah kayak Galaxy S series banget. Bingkainya, kameranya frameless, jadi nggak ada bingkai dan cuma ada 3 lensa aja yang diurut secara vertikal. Terus juga ada LED flash di sini. Dan bodinya pun glass. Jadi nggak kayak seri Galaxy A sebelumnya yang bodinya polikarbonat, sekarang balik lagi ke glass, ke kaca, yang memberikan kesan yang lebih premium, lebih megah aja untuk harganya. Dan makan harganya sendiri nggak jauh beda sama seri Galaxy A53 5G yang meluncur tahun lalu. Oke, sambil kita nyalain ya. Cuman memang kalau dilihat dari layarnya, feel smartphone ini agak jauh sih dari Galaxy S23 series. Ya, kelihatan banget di sini kalau bezel layarnya yang cukup tebal di bagian atas dan bagian bawahnya. Tapi nggak kelihatan tebal banget kalau dibandingin sama smartphone menengah lainnya, apalagi di kisaran range harga 5-6 jutaan. Bezel kiri kanannya sih lumayan oke ya. Oke, kita atur-atur dulu ya. Oke, ini dia tampilan utama dari Samsung Galaxy A54 5G. Jadi smartphone ini udah pakai panel Super AMOLED, ukuran layarnya 6,4 inci dan resolusinya Full HD+. Terus lebih baik dari seri sebelumnya, layar smartphone ini udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. Dan adaptif, emang sih nggak secanggih Galaxy S series, tapi seenggaknya refresh rate adaptif ini bisa milih nih, rentang dari 60 atau 120 Hz, mana yang lebih pas buat smartphone ini. Kalau aplikasinya ngedukung 120 Hz atau gamenya ngedukung, ya bakal dimaksimalin di 120 Hz. Tapi kalau aplikasinya enggak, ya mentok di 60 Hz saja. So, buat saranin sih mendingan aktifin fitur adaptif ini. Dan ada berbagai fitur lainnya sih di smartphone ini.
Dan kalau ngelihat panelnya ya, gue kan pakai nih Galaxy A53 5G, pernah review juga. Kualitas Super AMOLED-nya emang lebih vivid, lebih detail daripada seri sebelumnya. Dark mode-nya juga lebih asik, kelihatannya lebih enak di mata, jadi nggak kelihat tetap terang gitu, jadi masih kelihatan enak. Dan kalau ngomongin soal fitur-fitur, sebenarnya smartphone ini udah pakai sistem operasi yang sama dengan Galaxy S series, Galaxy S23 series, karena smartphone ini udah berjalan di One UI 5.1, basisnya Android 13. Jadi Samsung udah nerapin sistem operasi yang baru di smartphone ini, dan Samsung juga ngejamin 5 tahun security update buat Galaxy A54 5G, sama juga 4 kali update software. Jadi kalau misalnya angka depannya berubah, mungkin sampai One UI 9 kali dia dapat update OS-nya. Oke, tadi untuk prosesornya. Prosesor smartphone ini pakai Exynos 1380, jadi prosesor buatan Samsung Foundry, basisnya 5 nanometer. Dan prosesor ini lebih baik 20% dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi udah pasti ya stabil lah untuk penggunaan pemakaian sehari-hari maupun buat gaming. Apalagi RAM-nya udah besar juga dan ngedukung RAM Plus. RAM Plus-nya itu sampai 8GB. Jadi total smartphone ini punya RAM 16GB, 8+8. Ya, kalian bisa milih antara 2-8, tapi ketika menerapkan RAM Plus, smartphone harus di restart. Baterainya 5000 mAh tadi dengan dukungan fast charging 25W. Nah, itu baru upgrade di layar sama di dapur pacunya. Di kamera ada upgrade lagi. Sekarang kameranya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766 dan dia udah ngedukung wider OIS. Jadi OIS-nya lebih stabil dibandingin sama seri sebelumnya. Dan untuk perekamannya sendiri, smartphone ini udah ngedukung sampai 4K di 30 fps ataupun Full HD di 60 fps. Terus ada kamera ultra wide 12 megapiksel sama kamera makro 5 megapiksel. Terus untuk kamera depannya itu 32 megapiksel aja. Kalau dilihat dari hasilnya ya, kita cobain ya. Oke. Dengan adanya fitur AI, basis AI namanya Scene Optimizer, sebenarnya hasilnya lebih oke, lebih detail, dan ada efek blurry di bagian belakangnya yang rapi banget. Dipisahin sama subjek ataupun objek di depan, dan background di belakangnya ini dipisahin. Jadinya punya efek blur, efek potret yang bagus sih, dan rapi juga, serta warnanya yang lebih kelihatan tajam dengan detail yang menurut gue lebih tajam daripada seri sebelumnya. Ini udah diperbesar beberapa kali. Coba kita coba objek yang lain. Lihat, warnanya lebih tajam, kita perbesar, serat-seratnya sampai kelihatan sedetail ini. Jadi ya, emang smartphone ini punya peningkatan yang lebih mantap daripada seri sebelumnya. Dan untuk videonya, jadi ada dua pilihan. Kalian memanfaatkan OIS yang udah bawaannya atau pakai fitur Super Steady. Cuman untuk Super Steady-nya sendiri pakai kamera ultra wide yang di cropping. Jadi kalau pakai non Super Steady itu pakai kamera utama 50 megapiksel, tapi memanfaatkan OIS aja. Cuman kalau nyalain Super Steady itu pakai kamera ultra wide yang hasilnya bakal di crop. Kalau gua saranin sih udah pakai yang udah ada aja di kamera smartphone ini, toh hasilnya udah bagus banget. Dan ngomongin soal fitur-fiturnya, ada banyak fitur di sini, makro juga. Coba kita lihat. Makronya sih lebih ke ya kayak gimmick kayak biasa aja, cuman karena sensornya lebih besar jadi ya lebih oke secara keluaran fotonya. Dan gue berharap sih ada expert RAW ya, tapi nggak ada expert RAW di sini karena secara chipset dari smartphone ini juga udah ya menengah aja sih, bukan powerful banget. Tapi tetap ada single take di sini, ada night mode juga, ada fitur super slow mo dan slow motion dan hyperlapse. Jadi kalian bisa manfaatin banyak fitur di sini, termasuk fitur fun. Jadi kalian bisa manfaatin semua fitur di kamera ini dengan mudah. Oke, satu lagi, pasti kalian banyak yang nanya, ini slotnya gimana? Oke, slot SIM-nya ada di atas, ini cukup unik. Kita lihat.
Dia udah mendukung dual SIM tapi hybrid, SIM 1 dan SIM 2. Kalian bisa pakai SIM 1 SIM 2 tapi tanpa nambahin microSD. Tapi kalau mau nambahin microSD, SIM 2 nya nggak bisa dipakai. Dan kapasitas microSD yang bisa itu cuman sampai 1 terabyte. Bukan cuman ya, sampai 1 terabyte. Jadi udah gede banget untuk sebuah smartphone harga 5 jutaan. So itu aja sih unboxing dan first impression gue soal Samsung Galaxy A54 5G. Jujur pas video ini dibikin gue belum tahu kapan launchingnya, tapi udah tahu duluan harganya. Jadi ya nantikan aja, nanti bakal gue tulisin di deskripsi. Jadi stay tune dan tungguin review lengkapnya.